Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kantor Kedutaan Besar India yang terletak di Jalan Raya Rasuna Said, Jakarta, dikepung oleh umat Muslim Indonesia yang protes terhadap pemerintahan India Narendra Modi atas penindasan terhadap Muslim India. Pantauan dari kantor berita politik RMOL di lokasi, ratusan umat Muslim Indonesia berangsur-angsur memadati Jalan Rasuna Said untuk menyampaikan protes mereka sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Aparat keamanan dari kepolisian dan juga TNI pun diterjunkan untuk menjaga situasi kondusif. Lalu lintas dari arah Mampang Perapatan menuju Rasuna Said, baik di jalur utama maupun underpass, terpaksa harus ditutup petugas lalu lintas lantaran adanya aksi unjuk rasa ini. Kemacetan pun terjadi dari depan KFC Buncit hingga perempatan lampu merah Rasuna Said. Dalam protesnya, umat Muslim Indonesia meminta pemerintah India untuk menghentikan tindakan penindasan terhadap umat Muslim India. Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta tegas dengan pemerintah India dan mengajak untuk memboikot produk-produk asal India. Mereka juga akan mengancam akan segera membakar kantor Kedutaan Besar India jika pemerintah India tak mampu bersikap atas penindasan umat Muslim di India. Selain di Jakarta, di Jawa Timur pun juga terjadi demo besar-besaran. Sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, tampak para peserta aksi bela Muslim India mulai menyemut dan juga memadati area di depan gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Mereka yang berasal dari berbagai elemen umat Islam nampak datang dengan bersemangat meski cuacanya panas dengan sinar matahari yang cukup terik. Banyak di antara mereka yang membawa bendera tauhid baik yang berwarna hitam maupun putih. Tampak pula aksi ini diikuti oleh anak-anak dan muslim seolah tak mau kalah dengan kaum Adam. Ghirah dan kepedulian terhadap sesama kaum muslimin terpancar dari raut wajah para peserta. Menurut panitia aksi, rencananya aksi akan berlangsung hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Saat ini mobil komando pun sudah mulai mengeluarkan instruksi-instruksi tata tertib aksi kepada ribuan peserta aksi. Dan semoga ini menjadi sebuah pesan untuk menggugah dunia agar lebih peduli terhadap kaum muslim di India yang mengalami intoleransi dan diskriminasi. Massa PA212 dan FPI bakar poster Perdana Menteri Narendra Modi di depan Kedubes India. Masa aksi dari PA212 hingga FPI pun membakar poster Perdana Menteri India Narendra Modi saat mereka menggelar aksi di depan kantor Kedubes India, Jakarta Selatan. Poster Modi dibakar atas instruksi dari Ketua PA212 Slamet Ma'arif. Dari pantauan redaksi di depan kantor Kedubes India di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat 13 Maret, massa yang didominasi memakai baju putih tersebut membakar poster Perdana Menteri India Narendra Modi yang ditaruh di kawat besi. Sebelum dibakar, Ketua PA212 Slamet Ma'arif sempat mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menghormati orang-orang yang congkak. Dia juga menyuruhkan untuk membakar poster Narendra Modi. Kita nggak perlu sama, yang nggak hormati ulama, orang yang congkak, orang angkuh, orangnya enaknya diapain? Dibakar. Diapain? Dibakar. Kata Slamet Ma'arif di atas mobil komando. Sebelumnya diketahui juga, massa membawa spanduk bertuliskan India adalah contoh dari kemunduran peradaban dunia India, yaitu India is an example of degrade world civilization. Ada juga spanduk yang bertuliskan seret Narendra Modi, Prime Minister of India ke Pengadilan HAM Internasional. Terdapat pula sebuah mobil komando lengkap dengan pengeras suara. Mudah-mudahan wabah corona juga tidak merajalela di Indonesia. Mudah-mudahan corona hanya ada di negara Cina. Begitu teriak orator yang disambut dengan teriakan amin oleh massa. Penolakan terhadap undang-undang yang dinilai anti-Islam terus terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri.
Diberitakan bahwa massa PA212 menggeruduk kantor Kedutaan Besar India pada siang hari ini. Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif menyebutkan bahwa titik kumpul massa demonstrasi terkait dengan kekerasan terhadap umat muslim di India akan dilangsungkan di depan Kedutaan Besar atau Kedubes India di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Slamet sendiri, massa nantinya dari rumah masing-masing langsung menuju titik aksi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat setelah sholat Jumat selesai. Massa dari Jabodetabek langsung berkumpul di depan Kedutaan Besar India pukul 13.30. Kata Slamet saat dikonfirmasi pada hari Jumat 6 Maret. Total katanya ada 6 butir tuntutan yang akan disampaikan dalam demo tersebut. Namun sayangnya Slamet enggan merinci apa saja tuntutan tersebut. Sebelumnya, Ketua Media Center PA212 Novel Bamukmin mengatakan selain demo massa juga akan menggelar doa bersama terkait wabah virus corona baru atau COVID-19. Kata Novel saat dikonfirmasi, ia benar katanya akan diadakan doa bersama. Novel juga berharap dengan adanya doa bersama tersebut, virus yang cukup mematikan itu tidak terus mewabah di dunia khususnya di Indonesia. Berdoa untuk negara Indonesia dan dunia agar segera diangkat wabah virus corona ini. Begitu tuturnya. FPI, GNPF Ulama, dan juga PA212 berencana untuk melakukan aksi di depan Kedutaan Besar India di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta pada hari Jumat saat ini 6 Maret, selepas sholat Jumat, dan mengusung tuntutan mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India. Ketua Media Center PA212 Novel Bamukmin mengklaim jumlah peserta aksi di Kedubes India ini mencapai puluhan ribu orang. Kepada pemerintah Republik Indonesia memutuskan agar bisa putus hubungan diplomatik dengan India. Begitu katanya. Sementara untuk Sekretaris FPI, Munarman belum mengetahui berapa jumlah massa yang akan turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan di Kedubes India. Panglima FPI DKI Jakarta, Ustadz Subhan juga mengatakan masa aksi mulai datang setelah sholat Jumat. Peserta aksi akan sholat di masjid sekitar Kedutaan Besar India. Unjuk rasa di Kedubes India ini merupakan reaksi atas konflik antara umat Islam dan juga Hindu di timur New Delhi yang telah menewaskan 42 orang dan melukai puluhan lainnya. FPI, GNPF Ulama, dan juga PA212 mengutuk dan juga mengejam berbagai tindakan kekerasan serta persekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu dan penguasa India terhadap umat Islam di India. Mereka mendesak pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi dan segera menangkap para pelaku tersebut. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok Hindu India. Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa di Kedubes India. Polisi pun juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Massa PA212, FPI, dan juga GNPF akan melakukan unjuk rasa di depan Kedubes India. Polisi pun juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menjelaskan bahwa arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Jalan Rasuna Said diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran atau belok ke kanan ke Jalan Mampang Perapatan. Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Mampang Perapatan di Underpass Mampang yang akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said dibelokkan ke kiri Jalan Gatot Subroto arah Semanggi. Lokasi Kedubes India sendiri berada di Jalan HR Rasuna Said. Selain itu, kata Fahri, arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Semanggi yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diputar balikkan di kolong layang Kuningan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran. Fahri menyebutkan pengalihan arus lalu lintas tersebut akan bersifat situasional. Seperti diketahui, massa PA212, FPI, dan juga GNPF Ulama melakukan unjuk rasa di Kedubes India. Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pengamanan terkait rencana aksi massa tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus juga mengatakan pihaknya telah menerima pemberitaan dari massa terkait rencana aksi tersebut.
Katanya ia sudah mengatur pengamanannya. Begitu ujar Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Hanya saja Yusri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait berapa jumlah peserta aksi. Dia juga tidak merinci jumlah personel yang akan mengamankan aksi tersebut.